Kalau mengenai informasi yang bisa didapatkan dari Ibtu Rudiana kan tentu saja kalau PH dari terpidana kan nggak mungkin sekali dapat informasi mengenai masalah itu. Yang sangat mungkin itu PH-nya Ibtu Rudiana, tetapi apakah bisa berkata yang sebenarnya atau tidak kan itu yang jadi persoalan. Tapi upaya untuk mengajukan Ibtu Rudiana apakah sudah dilakukan atau tidak, Bu Titin? Ya sebetulnya di dalam persidangan juga kita kan selalu meminta gitu agar dihadirkan, tetapi kan memang untuk sidang PK hakim kan tidak punya kewenangan untuk memaksakan itu. Kalaupun kita meminta, jangankan misalnya Ibtu Rudiananya, anggota yang melakukan olah TKP di 2016, ketika kita bersurat di sidang Sakatatal kemudian diminta hadir, juga tidak dapat hadir dengan alasan tidak mendapat izin dari pimpinan. Itu sih masalahnya. Ya, apa yang diyakini oleh Bu Elsa, salah satunya berdasarkan dari keterangan langsung Ibtu Rudiana. Nah, menurut Anda, Bu Titin, apakah keterangan dari Ibtu Rudiana itu tidak sepenuhnya benar, atau keterangannya Bu Elsa menurut Anda tidak seharusnya? Keyakinan saya, maksud saya, keyakinannya Bu Elsa kepada Ibtu Rudiana. Gimana, Bu Titin, pendapat Anda? Kalau sebenarnya kalau yang di tahun 2016 bagaimana para tersangka waktu itu dan kemudian menjadi terdakwa itu kondisinya seperti apa, itu kan yang paham di sekitar Cirebon, Mas. Dan saya juga paham masalah itu. Kemudian saya berpikir kalau anak-anak ini memang tidak bersalah, tidak mungkin dia sanggup menyebut nama-nama yang dia ketahui. Apalagi di muka persidangan, apalagi sekarang di media. Tidak mungkin itu terjadi apabila mereka memang tidak mengalami kepedihan yang luar biasa. Emang mereka itu siapa? Cuma anak-anak kuli bangunan. Cuma kuli bangunan. Emang sanggup ngarang cerita yang tidak pernah terjadi, penganiayaan, kemudian. Karena kalau misalnya bicara secara detail, apa sih yang terjadi pada saat penangkapan? Itu semua juga bisa bicara detail, bisa, sangat bisa. Hanya kesempatan bicara seluas-luasnya itu yang tidak didapatkan. Apalagi sebenarnya di 2016 mengenai saya disiksa, saya disetrum, itu sudah disampaikan di muka majelis, gitu. Tetapi tidak menjadi pertimbangan ya. Kemudian sekarang sidang PK kan hari itu terjadi dan lebih detail, ceritanya lebih detail daripada yang di 2016. Sebetulnya apa yang diharapkan dari kebohongan kalau mereka itu orang kecil, nggak mungkin lah mereka ngarang seperti wong saya juga ngelihat kok kondisinya kayak apa di 2016. Anda ingin mencoba mengatakan bahwa keyakinannya Bu Elsa kepada keterangan Ibtu Rudiana itu tidak beralasan, begitu? Ya, itu mah dikembalikan ke penilaian masyarakat aja lah. Saya juga kan nggak punya kepentingan untuk menilai seseorang. Gitu. Saya menyatakan itu karena saya melihat apa yang terjadi di 2016, bagaimana kepedihan mereka kan tergambar sebetulnya di sidang. Oke. Di 2016. Baik, Bu Elsa, silahkan komentar Anda. Ya, saya nggak setuju bilang orang kecil. Sumanto orang kecil, tapi makan orang dan hukum mati. Robi Gedek orang miskin, orang kecil, tapi dia pembunuh dan sodomi anak-anak 49 orang. Jadi nggak usah diceritakan demikian, memberikan suatu image yang play victim. Dan kemudian kalau dibilang Rudiana itu juga polisi kecil dari Bintara, bukan pangkat tinggi. Dia cuma pada saat itu aib tuh nothing for us. Kemudian bilangnya bahwa terjadinya penangkapan ini berubah dari kecelakaan menjadi itu karena kesurupan, itu nggak benar. Justru saya sudah dapat bukti rekaman dan pernyataan dari Linda sendiri bahwa dia kesurupan itu setelah tahu bahwa itu pembunuhan, temannya dibunuh, jadi 3 hari setelah penangkapan, jadi tanggal 3 September. Jadi bukan karena kesurupan jadinya berubah dari kecelakaan menjadi
menjadi suatu pembunuhan, itu nggak benar. Itu ada proses penyelidikannya, investigasinya dilakukan oleh tim, yang mana lidik itu, penelitian itu, intelijen tidak masuk dalam berkas. Jadi yang paling penting bagi saya, karena saya sudah somasi, tolong Ibu Titin pertanggungjawabkan ucapannya, mana buktinya, dan kita sudah proses nantinya hari Jumat membuat laporan polisi. Dan pembuktiannya gampang sekali. Jadi nggak usah senyum-senyum, pokoknya nantinya saya orangnya nggak pernah menghina orang, nggak pernah ngecilin orang, nggak pernah hiperbola. Saya menghormati setiap orang, tetapi saya nggak mau dihina. Saya hidup bukan untuk dihina, ya. Dan kemudian saya hanya bilang, pertanggungjawabkan ucapanmu di bawah sumpah itu. Ya, Bu Elsa, kita hormati langkah somasi yang dilakukan Bu Elsa. Tetapi pertanyaan saya adalah, Anda tentu harus percaya dengan klien Anda ya Bu Elsa ya, yaitu Ibtu Rudiana. Dan itu salah satu dasar kemudian Anda tetap yakin bahwa keterangan Ibtu Rudiana itu benar adanya. Tetapi kan keterangan itu hanya didukung oleh satu keterangan aib yang sampai saat ini juga belum ketemu. Sementara Dede sendiri sudah mencabut keterangannya. Bagaimana keyakinan Bu Elsa itu kemudian bisa bertahan sampai hari ini? Anda belum tahu ya, ada satu saksi adecat bernama Rana alias Piying. Rana? Itu Rana alias Piying. Jangan ketawa-ketawain saya. Siapa itu Bu Elsa? Rana, saksi adecat, saksi yang menguntungkan. Ini Ibu Titi ini ngapain orang bicara di ketawa-ketawain? Apa yang lucu? Silakan dilanjutkan Bu Elsa. Sikap Anda itu benar-benar ya, meremehkan orang. Emang kamu siapa sampai meremehkan orang? Nggak jelas, orang bicara dia ketawa-ketawa. Ini orang serius, nanti kamu nggak bisa ketawa lagi loh, mempertawakan orang. Jadi Rana alias Piying itu yang ojol sayur, itu saksi adecat yang dihadirkan di pengadilan, yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dia yang melihat adanya keributan, berantem antara anak-anak muda, yang salah satunya dia lihat perempuan, mungkin itu Vina, dan satu lagi anak muda Eki, itu dipukulin dengan anak-anak. Itu ada dalam keterangan saksi di bawah sumpah. Jadi, dan bukan itu saja, masih ada lagi keterangan-keterangan yang nantinya sangat mendukung. Ini nama baru lagi ya? Atau sudah pernah diajukan sebelumnya? Sudah pernah itu di persidangan. Oh, oke. Sudah ada di persidangan di bawah sumpah. Apa yang lucu sih? Bu Titin, apa yang lucu dari diri saya ya? Ya, Bu Titin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, Bu Titin, silakan. Masih di mute? Oke, silakan. Karena itu, dalam keterangan di 2016, ya, kan saya juga hadir di sidang. Dia juga keterangannya tidak konsisten. Kalau misalnya dia melihat itu terjadi pemukulan, itu di persidangan dia ngomong, saya bolak-balik ke situ. Dia jual ojek, nganter tukang sayur bolak-balik, tapi tidak kondisi hujan. Dia nggak pakai jas hujan, dia mondar-mandir warawiri, tapi dia tidak melihat ada dua orang tergeletak di situ. Dia nggak ngomong gitu. Kemudian di podcast lain, dalam wawancara, ada tiga media yang wawancara sama dia. Itu berubah-ubah. Dan dia meyakini 8 terpidana yang sekarang ditahan itu bukan pelakunya. Jadi artinya keterangan dalam BAP aja itu tidak cukup, karena kita meyakini dari dulu itu peradilannya peradilan sesat. Coba lihat Rana di podcastnya Pak Dedi, di podcast lain, di wawancara ada iNews TV, itu beda-beda Rana itu. Jadi jangan hanya melihat BAP-nya Rana. Saya ketawa-ketawa karena saya tahu Rana kayak gimana. Kenapa sekarang Rana tidak lagi diwawancari oleh media, karena nggak ada yang nyambung ceritanya. Coba silakanlah masyarakat Indonesia, coba buka-buka lagi lah. Banyak video-video Rana beredar, itu bikin pusing kita. 2016 juga dia sama bebelat-belit berceritanya. Oke, mungkin Rana yang lain yang dimaksud Bu Elsa ya. Gimana Bu Elsa? Rananya cuma satu, Rana alias tunggu dulu.
ini kan giliran saya, Ibu. Saya katakan Rana keterangannya bukan, dia tidak karena saksi ada car, dia tidak pernah di BAP. Saya ambil keterangannya di dalam putusan. Keterangannya itu dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi saya pegang itu. Saya nggak pegang podcast, yang lain-lain. Ya, selama putusan itu masih tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, itu yang kita pegang. Jangan ketawa-ketawa kita ahli hukum. Kok jadi ngomong di podcast? Itu kan tidak resmi. Ya terserah deh kalau memang saya bicara itu lucu, nggak tahu apa yang menjadi kelucuan dari Ibu Titin. Yang jelas keterangan itu saya baca di dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam putusan itu 7 orang ini sebagai hukuman terpidana seumur hidup. Kan baru proses pengajuan PK, belum jelas apakah diterima atau ditolak, kan masih belum jelas. Jadi kita masih berpegang kepada putusan inkrah. Wah, saya merasa terhina dengan ketawa-ketawanya mempermalukan, mengejek saya ya. Ya, tapi Bu Elsa, saya boleh tahu dong apa isi keterangan resmi lengkap Rana yang menurut Anda tadi itu merupakan keterangan resmi? Iya, dia menjelaskan di dalam itu kan saya baca ya. Baca dari putusan itu, kan itu yang ngetik adalah pasti panitera. Di dalam putusan itu menjelaskan bahwa pada jam itu dia biasa ngangkat sayur, dibawa ke pasar, dan dalam perjalanan itu dia melihat ada gerombolan anak-anak. Ini kan kalau saya bacain orang berkasnya ada di kantor ya. Jadi dia melihat ada ribut berantem anak-anak muda. Terus satu dia lihat perempuan juga ikut dipukulin, sama ada satu lagi dipukulin. Kemudian karena dia bilang ini mungkin anak-anak sekolah, jadi dia melerai, ayo sekolah jangan berantem. Langsung dia lerai. Sudah itu dia pergi lagi. Itu aja dia punya keterangan. Bu Elsa, Anda akan menggunakan kembali Rana untuk dimintai keterangannya? Untuk apa saya nggak? Itu kan sudah inkrah. Kita udah nggak perlu lagi. Kita harus ini loh. Kita harus patuh hukum. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu yang kita katakan itu yang benar. Ya. Nanti lihat aja apakah itu PK-nya bisa diterima atau kemudian totalnya ditolak, ya sudah. Ya. Tetap kembali lagi keputusan yang inkrah itu. Oke, baik. Bu Titin, karena ini dasarnya adalah keputusan inkrah, artinya yang Anda sampaikan tadi Bu Titin bahwa keterangan Rana itu suka tidak konsisten, itu artinya tidak perlu dikhawatirkan dong? Begini, Rana itu di dalam persidangan 2016, dia hanya melihat 2 orang. Dia melihat ada 1 orang perempuan dan laki-laki di motor, kemudian ada 2 orang yang menghampiri. Tahu nggak yang ditunjuk Rana siapa? Waktu itu majelis menyatakan, kira-kira orangnya seperti apa? Yang dia tunjuk Sudirman sama Saka. Jadi kenapa saya ketawa? Karena saya ingat si Rana tuh cuma nunjuk Sudirman sama Saka. Karena itu memang saksi itu dihadirkan oleh keluarganya Hadi. Ada di dalam putusan, saya mengenal Hadi, saya mengenal keluarga ini. Tapi dia tidak mengenal Sudirman sama Saka. Jadi saya kenapa ketawa? Karena awalnya Rana itu dihadirkan untuk meringankan yang 5 terdakwa waktu itu. Maka ditunjuklah Saka dengan Sudirman di persidangan. Yang tahu saya. Itu dasarnya Bu Titin ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena memang Rana tuh dulu nunjuk Sudirman, ini pelakunya ini. Iya, maksud saya bukan ketawa karena lucu, tapi karena Anda sendiri ada di persidangan begitu, jadi ingat peristiwanya begitu ya? Ingat Rana tuh saya ketawa. Makanya di podcast yang katanya kalau tidak nggak peduli podcast, di kesaksian tuh cuma 2 orang yang dia lihat, yang dia tunjuk Sudirman sama Saka, karena itu klien saya. Oke. Coba baca dulu deh, baca lagi BAP-nya. Yang dia lihat cuma 2 orang kok, nggak segerombolan. Iya, Bu Elsa,
lebih bagus sebenarnya kalau kita bicara dalam kapasitas sidang PK-nya Sudirman itu ya, Ibtu Rudiana bisa dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Itu nggak ada hukum acaranya, Mas. Doni, nggak ada. Kalau pengajuan PK, beban pembuktian adalah dari pemohon PK. Sebetulnya sidang yang sidang di lokasi juga sebetulnya itu sudah sesuatu yang tidak lazim ya. Oke. Apalagi sidang kita mau nonton, semuanya bisa nonton kecuali Elsa dan Pitra. Jadi ini penghadangan ya. Kita nggak bisa lihat persidangan itu. Ya. Kita diganjel, malah Pitra dipukulin, bukan dipukulin massa, dipukulin sama penjaga-penjaga itu. Mereka meng-hire satpam, kemudian ormas-ormas, kemudian gengnya ekstasi. Jadi kita ini dua orang ini dihadang oleh mereka juga, bukan massa. Karena saya tahu waktu saya jalan di massa sendirian aja, mereka bilang Assalamualaikum Bu Elsa, mereka baik-baik, malah saya salam-salaman. Tapi misalnya nih Bu Elsa, sebagai upaya untuk kita bersama-sama mencari kebenaran, ya soal sidang di tempat tadi yang mungkin Anda tidak terlalu sependapat, mungkin kalau dengan menghadirkan Ibtu Rudiana di sidang di tempat itu, malah bisa semakin terbuka, titik terang itu makin terang benderang Bu Elsa. Itu kan maunya tim yang mau membatalkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bukan begitu caranya. Yaitu saya lapor polisi ini, nanti penyidik yang netral akan memeriksa kebenaran itu. Dan itu akan terjadi putusan-putusan yang nantinya akan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi bukan begitu ceritanya, karena PK itu tidak ada sebetulnya majelis hakim yang di Cirebon kota itu, di Cirebon ya, bukan enggak ada kotanya, Cirebon itu PN Cirebon itu sebagai admin. Mereka mengajukan saksi A, B, C, ditangkap, diterima, dan kemudian diberikan satu analisa, dikirim ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang memutuskan, menganalisa, bukan majelis hakim yang di PN Cirebon. Karena itu ngapain gitu lihat-lihat ke lokasi, kan sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bu Elsa, waktu sidang setempat itu, tujuan hadirnya itu sebenarnya buat apa sih? Saya mau melihat, karena terlalu banyak keterangan palsu, saya mau lihat ada nggak yang mereka bohongi. Dan saya udah melihat itu. Tapi mereka menghalangi saya. Kodenya untuk supaya saya disingkirkan. Jadi saya nggak bisa itu, karena itu saya bilang, sayang saya nggak bawa toa. Kalau saya bawa toa, saya teriak-teriakin, Pak Hakim saya mau nonton doang. Saya nggak akan ikut campur. Saya tahu posisi saya hanya untuk menonton apa yang ditunjukkan oleh saksi-saksi palsu ini. Oke. Itu aja. Nanti baru saya proses hukum di arena lain. Saya nggak akan mengganggu PK-nya para terpidana, karena itu memang haknya dia. Saya nggak akan menghalang-halangi, mengganggu dan semuanya. Ya, dan salah satu kalau keterangan palsu ya harus saya upaya hukum dong. Oke, termasuk somasi yang Anda layangkan begitu ya, Mas. Maksimal hari apa Bu Elsa? Jumat? Jumat sudah kita laporkan. Oke, Bu Titin, Anda saya yakin itu pasti, yakin kan merasa powerful, tidak perlu menjawab, tidak perlu melaksanakan pencabutan keterangan karena merasa benar, ya oke. Ya, kita tanya aja langsung ke Bu Titin, Bu Elsa, mumpung lagi sama-sama kita di sini. Bu Titin, komentarnya. Udah tahu, saya kan tahu sifatnya. Jadi biarin aja, saya tetap jalankan hari Jumat. Ya, oke. Bu Titin, gimana? Tidak akan mundur saya. Audionya Bu Titin. Ya, siapapun kan yang memang punya kepentingan, kan itu memberikan somasi ke siapapun, orang punya haknya masing-masing. Apabila memang merasa tidak nyaman, kemudian ada mendengar informasi yang menurut yang bersangkutan itu tidak benar, itu kan haknya untuk melakukan somasi. Nah, kita sih patuh aja pada hukum yang berlaku apabila itu terjadi, gitu aja sih. Hari Jumat Bu Titin akan merespon atau tidak?
Kita lihat aja lah Mas, maksudnya kan saya juga kan nggak mau berandai-andai gitu. Maksudnya kan yang disomasi kan kedengarannya bukan cuma saya gitu. Iya. Yang ditelepon kan beberapa, biar nanti kita berangkat bareng-bareng kalau misalnya itu betul somasi itu disampaikan. Kan gitu aja kan sederhana. Kita kan harus patuhi kalau misalnya itu ada somasi. Ya kalau gitu nanti kita janjian ya Bu Titin sama Bu Elsa hari Jumat sore kita dialog lagi, mau nggak? Boleh. Baik, ya saya harus mengakhiri diskusi kita. Soalnya bukan pendendam, kalau saya bicara aja langsung pelan. Ya, Saya baik, Bu Elsa, Bu Titin, saya harus menutup diskusi kita, tetapi saya berikan kesempatan kepada Anda berdua untuk memberikan catatan penutup ya. Kita berharap kasus ini terang benderang dan selesai, tentu dengan penghormatan atas apa yang Anda yakini berdua dan juga penghormatan pada persidangan di negara kita. Yang pertama, Bu Titin dulu, silakan, singkat saja. Mudah-mudahan PK ke-7 terpidana dikabulkan termasuk Sakatatal berarti 8 dan mereka bebas tahun ini. Oke, Amin. Itu harapannya Bu Titin. Bu Elsa, silakan Bu Elsa. Ya, harapan saya bahwa kebenaran ditegakkan dan tentunya diharapkan PK akan ditolak. Oke.